Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa bigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-22 ya daripada kitab Fathul Majid ini. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung daripada daripada sifat-sifat Allah, sifat uluhiyah lah. Biasa kalau sampai penghujung ini dah tinggal sikit nanya kejap lagi dah nubuat itu tak terlampau susah semacam uluhiyat. Kemudian kemudian ghaibiyat itu sudah tak lama lagi, insyaallah tak lama lagi kita akan menghatamkan kitab ini. Jadidan ala kullin, kita sudah sampai di al-jaizat. Setelah kita menyelesaikan al-wajibat ya, secara otomatis kita sampai ke jaizat. Kita mesti paham bahwasanya Ustaz Hasan yang namanya jaizat itu kejap ya. Yang namanya jaizat itu sesuatu yang boleh dilakukan oleh Allah dan boleh untuk ditinggalkan. Dan kita mesti tahu bahwasanya yang namanya jaizat itu ya sesuatu yang selain Allah. Dia bukan ainu dzatihi, bukan. Tetapi dia itu ghairu dzatihi dzihnan wa kharijan. Karena itu kita tidak boleh mengatakan bahwasanya Allah itu wajib untuk melakukan jaizat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu selain jaiz. Selain selain jaiz. Mana al-jaiz itu fi'ilnya Allah lah. Fi'ilnya Allah itu ghairuhu, Ustaz. Fi'ilnya Allah itu ghairuhu. Selama fi'ilnya Allah itu ghairuhu, maka kita tidak boleh untuk mengatakan Allah Subhanahu wa taala yahtaju ila ghairihi. Dan cuma sebelum kita membahas masalah jaizat, di sini Al-Imam An-Nahrawi akan mengatakan bahwasanya Allah tidak wajib untuk melakukan perbuatannya, apapun itu. Menciptakan alam semesta, memberi pahala, semuanya yang berkaitan tentang fi'il la yajib 'alallahi subhanahu wa ta'ala. Lah, untuk memahami la yajib, kita mesti memahami apa makna wajib itu. Wajib itu bukan yang diinginkan di sini, bukan maknanya wajib itu seperti apa yang dikatakan di dalam ilmu fikih. Kan wajib dalam ilmu fikih itu kan dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa kan. Apakah maknanya jaizat itu tidak wajib? Maknanya itu ada 3 makna untuk wajib. Saya rasa pentingnya kita itu membahas istilahat itu di hal-hal semacam ini agar tidak rancu. Majority orang-orang yang saya tengok salah di dalam ilmu kalam atau salah di dalam akidah, dalam membaca kitab, rata-rata mereka itu tidak paham uslub kalami. Uslub kalami itu sadasan. Dia uslub kalami itu bukan dia itu membahas lafadznya, tapi membahas maknanya. Jadi kadangkala satu lafadz itu mempunyai banyak sekali makna. Dan Anda mesti tahu sadasan ya, yang namanya makna itu di dalam bahasa Arab itu jauh lebih banyak daripada lafadznya. Jadi kadangkala maknanya ini kita tidak bisa untuk mengungkapkan makna ini kecuali dengan lafadz yang dekat dengannya. Padahal bukan itu, tapi yang dekat dengannya. Seperti dengan kata-kata wajib ini. Kata-kata wajib ini dia mempunyai 3 makna. Wajib yang digunakan di dalam ilmu akidah, bukan wajib yang digunakan di dalam ilmu fikih. Kalau kita tambahi dengan wajib dalam ilmu fikih ya 4 nanti. Tapi kan kita kan belajar ilmu akidah kan, ilmu kalam. Ya jelas istilah-istilah yang ada di dalam ilmu kalam berbeza dengan istilah-istilah yang ada di dalam ilmu fikih. Apa makna wajib di dalam ilmu akidah? Dan saya sudah share di dalam
di dalam Telegram daripada kitab Iqtisad fil I'tiqad Imam Ghazali tentang makna wajib. Ada satu page setelah dibaca Ustaz Hajan, amal wajibu dapat amal wajibu fa innahu yutlaqu ala fi'lin la mahalah. Dapat bahwasanya yang namanya wajib itu itlaknya, makna itlak ini bukan maknanya loh ya. Karena makna wajib ini imma maknanya sukut atau luzum. Cuma itlaknya, itlak itu apa ya? Dia semacam masodik. Dia bukan makna kuli, karena makna untuk wajib jelas satu. Akan tetapi itlakotnya mungkin banyak. Maknanya makna kuli ini yutlak ala kada. Dan pasti nanti yang masodiknya itu masih ada hubungan dengan kuli. Lah kata wajib di dalam ilmu kalam itu la yutlaku illa ala fi'il. Yang kita maksud di sini ya, la yajibu 'alallahi syai'un, ay la yajibu 'alallahi fi'lu syai'in. Hal itu mesti difahami. Bukan wajib maknanya zat Allah. Walaupun kita katakan zat Allah itu wajib. Akan tetapi bukan itu makna wajib yang kita inginkan di dalam babul af'al. Wajib di dalam wajibat sifat dan zat maknanya kan la yutasawwaru fil aqli adamuhu kan. Apakah maknanya wajib itu semacam itu di sini? Bukan. Ini adalah makna wajib dengan makna fi'il. Fal wajib fa innahu yutlaqu ala fi'lin la mahalah. Yang namanya wajib itu itlaknya atas fi'il la mahalah. Fa inna ma yutlaqu alal qadim wa annahu wajibun fa inna ma yutlaqu alal qadim wa annahu wajibun wa ala syams idza gharabat annaha wajibatun laisa min gharadina. Yani kalau Anda tengok dalam kitab-kitab ilmu kalam bahwasanya dzatullahi qadim, dzatullahi qadimah, sifatullah qadimah, atau asyams wajabat. Wajabat maknanya gharabat, atau wa idza wajabat junubuha ay saqatat. Apakah itu yang kita inginkan dalam babul af'al dengan makna sukut atau luzum atau dengan la yutasawwaru fil aqli adamuhu? Apakah itu yang kita inginkan dalam babul af'al? Ya jelas bukan kan? Inilah saya rasa di sini Ustaz Hasan, dia susahnya ilmu kalam di sini. Jadi ada beberapa lafaz itu mempunyai banyak makna. Anda mesti jeli, Anda mesti teliti, Anda mesti dakik untuk memilih makna mana yang diinginkan oleh musonif di setiap bab. Lihat di sini ini pentingnya kita belajar dengan syuyukh. Saya 2-3 hari ini sedang buat makalah untuk esok ini. Untuk esok ada pasal ada muhadharah amah di salah satu pondok itu untuk masalah takwin malakah fiqhiyah. Dan ada Ibnu Khaldun mengatakan bahwasanya malakah fiqhiyah atau malakah ilmiah itu didapatkan melalui guru lebih cepat daripada Anda baca. Fa'lan ya. Dulu tuh saya lebih prefer untuk belajar dengan guru daripada saya banyak baca. Karena apa yang saya dapatkan dengan guru itu jauh lebih banyak daripada apa yang saya dapatkan dari membaca. Karena apa yang diberikan oleh guru itu adalah hasil daripada experience dia bertahun-tahun. Anda akan disampaikan oleh beliau dalam lahadot yasiroh jiddan, dalam lahadot yasiroh. Orang yang hanya belajar ilmu kalam tanpa guru atau dengan guru yang salah, dia tidak akan tahu makna dakik semacam ini ya. Makna wajib itu maknanya apa di sini ya. Ilmu kalam yahtam dengan makna asasan, bukan dengan lafaz. Rata-rata orang-orang yang saya tengok di Facebook, yang saya tengok di orang-orang yang berjumpa dengan saya, ketika mereka mengaku saya ini ahli akidah, saya ini agamawan, saya ini ahli kalam, mereka masih terjebak di dalam qalibul alfaz, mencari makna melewati lafaz. Itu tidak mutorid. Itu tidak mutorid. Ini kadang-kala benar, kadang-kala salah. Tapi di ilmu kalam, sebelum Anda tengok lafadznya, Anda mesti tengok maknanya. Bagaimana cara tengok maknanya? Anda tufrid ihtimalat al-mumkinah fi dzihn. Kemudian tusbiruhu wahidan tilwal akhar untuk mengetahui makna-makna yang sesuai untuk lafadz ini. Jadi Anda tahdif menuju ke makna awalan, kemudian baru Anda tengok apakah lafadz ini sesuai untuk takbir ini. Baru pada saat itu Anda menjadi mutakalim yang hakiki. Hadza mustahil. Hadza mustahil, tapi menurut saya bukan sesuatu yang mustahil. Ayo. Walaysa yakhfa
وليس يخفى أن الفعل الذي لا يترجح فعله على تركه فلا يكون صدوره من صاحبه بأولى من تركه لا يسمى واجبا. Aywa. Ambil itu. Walaysa yakhfa dan iya suruh masuk. Walaysa yakhfa annal fi'l alladhi la yatarajjah, dan tidak tersembunyi bagi kalian ya, ini sebuah sesuatu yang jelas bagi kalian bahwasanya perbuatan yang la yatarajjah fi'luhu ala tarkihi, sesuatu perbuatan yang perbuatannya dan meninggalkannya itu sama-sama 50-50. Maknanya Anda boleh buat, Anda boleh tidak buat, tidak dikatakan itu adalah perkara yang wajib. Ya jelas toh. Sekarang macam terima kasih. TO ini membuat TO, Anda boleh buat, Anda boleh tidak buat. Tidak dikatakan di dalam bahasa itu membuat TO itu hukumnya apa namanya? Wajib. Ahlan wa sahlan Gus Ighfar. Wa in tarajjaha wa kana aula lam yusamma aidan wajiban bi kulli tarjih bala budda min khususi tarjih. Dibilang kalau seumpamanya antara dua segi ini, antara membuat TO dan meninggalkan TO, lebih afdol membuat TO, tidak dikatakan membuat TO itu wajib. Kenapa? Walaupun ada tarjih antara satu daripada dua torof ini Ustaz Hasan, akan tetapi tarjihnya selama tidak kuat, sekiranya tidak menjadikan khususul murajjah la budda min fi'lihi bihaitsu yatarattabu alaihi dharar in lam taf'alhu, tidak dikatakan itu adalah apa namanya? Wajib. Kalau cuma afdol saja, contohnya mana yang lebih afdol? Membaca kitab bersama dengan TO atau membaca kitab tanpa TO? Afdol mana? Jelas afdol ada apa namanya? Ada TO-nya kan? Anda baca, kemudian lepas tengah mengajar, Anda minum. Wih, sedap bro, sedap baik. Tapi apakah ini wajib? Sekiranya kalau Anda tidak membuat TO pada saat itu, Anda apa namanya? Tidak bisa mengajar, kan tidak kan? Lah, tarjih dengan kadar semacam ini antara dua torof tidak dikatakan itu adalah perkara yang wajib. Wajib itu sekiranya Anda tinggalkan berbahaya untuk Anda. Itu namanya apa? Wajib. Dan ini yang mungkin bisa dikatakan bagi Anda sebagai seseorang, Allah mewajibkan Anda untuk berbuat sholat. Apa maknanya wajib? Jangan kau tinggalkan. Kalau engkau tinggalkan bisa berbahaya. Cuma berbahayanya itu ukhrawi atau duniawi. Kadangkala berbahayanya itu duniawi, kadangkala berbahayanya itu ukhrawi. Apakah makna yang sesuai untuk Allah? Sekiranya Allah yajibu alaihi fi'lu syai'in, contohnya Allah yajibu alaihi an yarzuqa Hasan. Apakah maknanya? Sufteno. Apakah maknanya kalau Allah tidak memberi rizki Hasan, Allah akan yatadarrar duniawiyan? Oh, mustahil makna itu. Yatadarrar ukhrawiyan? Mustahil makna itu. Maknanya, makna ini bagi Allah juga mustahil. Sila dibaca lagi. Inilah susahnya ilmu kalam itu ya. Ini setiap makna anta mesti apa namanya? Tasburuhu. Anta mesti ikhtibar, anta mesti sabar, anta mesti uji. Setelah itu anta tutobik makna ini kepada masalah. Sebelum Anda melihat ibarah, baru sirta mutakaliman. Dan ini bukan sesuatu yang apa namanya? Bukan sesuatu yang mudah, perlu miron. Wa miros, baru. Apa namanya? Baru Anda paham. Ayo, wa ma'lumun. Wa ma'lumun anna al-fi'la qad yakunu bihaitsu ya'lamu annahu yasta'qibu tarkuhu dararan aw yatawahham. Ayo, dan kadangkala Anda mengetahui bahwasanya sebuah perbuatan qad yakunu, sebuah perbuatan itu kadangkala Anda mengetahui dan Anda yatawahham, kalau Anda tinggalkan akan ada apa namanya? Darar. Ayo. Dan dalikat darar, ayo. Wa dalikat dararu imma ajilun fid dunya wa imma ajilun fil akibah. Ayo. Bahaya karena sebab Anda meninggalkan perbuatan ini kadangkala di dunia Ustaz Infar, kadangkala di akhirat. Oke. Darar ini kadangkala kabirun la yutok, sangat dahsyat sekali. Ada orang enggak buat, enggak apa-apa, paling cuma kena sebat aja. Kemarin apa namanya Muhaimin kena selepet je. Kena apa namanya? Kena selepet je. Kadangkala kena sebat je. Tapi ada kalau Anda tak buat, kalau Anda tak buat,
game over. Ayo. Wa huwa imma qaribun muhtamilun wa imma adimun la yutaqu mithluhu. Fanqisamul fi'li wa Ayo, kadangkala qaribun muhtamil, sikit sih. Kadangkala kabirun la yuhtamal. Ayo. Fanqisamul fi'li wa wujuhu tarujjuhihi bihadzal aqsam thabitun fil aqli min ghairi lafdhin. Ayo. Ihtimal ini tadarrur fil ajil au fil ajil, qaribun au kabirun, aklan ada kan? Artinya ihtimal ini ihtimal akli. Walaupun tanpa Anda sebutkan, tidak perlu disebutkan ya akhi. Ini adalah ihtimal akliyah, ini maknanya ulumun akliyah. Ta'ti wa tasbur jami'al ihtimalat wala tu'awwid nafsaka ala dzalik. Baru Anda menjadi seorang apa namanya? Mutakallim. Kalau Anda cuma menjadi akidah, ya cuma Anda baca, settle. Nanti akidah Anda benar atau tidak itu urusan lain. Rata-rata saya tengok orang yang berdiskusi dengan saya di Facebook atau berdiskusi dengan saya offline semacam ini. Rata-rata masih di dalam qalibul alfat. Ilmu kalam lahu dzauqun akhar ya akhi. Bukan oh ibarat ini begini. Musyakadzah ilmu kalam. Ilmu kalam min ghairi lafdin. Anda la tu'awwid nafsaka. Kemarin tuh saya tengok di Muntadal Aslain, punyanya Syekh Said Foda. Tahu Muntadal Aslain? Muntadal Aslain dia punya macam forum macam Kaskus, tapi Syekh Said Foda yang apa namanya? Yang isyraf, yang supervising Muntadal Aslain. Membahas mukhtarun dhahirun majburun batinan. Sofahat. Hanya membahas apa namanya? Hanya membahas itu, sofahat. Kenapa? Karena mereka akan menyebutkan ihtimal daripada maknanya. Lafadznya kita semua tahu maknanya apa. Apakah apa yang Anda pahami daripada lafadz itu benar? Cerita lain kan anta nabi. Kalau anta nabi, yusallam fahmu. Selama anta bukan nabi, asif jiddan ya ini. Qad tafham sahihan wa qad tafham khati'an. Suaya mas. Karena yatanaqash asatidah kan kita tanakos. Syekh Usamah Namir, Syekh Amin tuh selevel sama Syekh Bilal. Karena min kudama'il ashab li Syekh Said yatanaqash ala hadza. Bukan wah ini maknanya ahli sunnah syuaya pas. Lafadznya ahli sunnah, maknanya beda lagi, sama dengan wahdatil wujud. Banyak lafadz wahdatil wujud itu amik daripada lafadz ahli sunnah, tapi dijadikan makna sebagai ahli wujud. Makna sebagai maknanya wahdatul wujud. Anda tahu al wujudu ainul mawjud bisa diterjemahkan menurut mazhab ahli sunnah dan menurut makna wahdatul wujud. Lafadznya sama, maknanya yang berbeza. Hati-hati Ustaz Iqfar. Apa ya? Ilmu kalam ini bukan berdiskusi mana lafadz yang asoh, tidak, itu hadis muhadditsun yuhawiluna ta'yin aina lafdzul asoh al-marwi as-sadir min famir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makna cerita lain. Makna nanti ijtihadnya para ulama. Lafadznya itu urusannya muhadditsun. Apakah ilmu kalam semacam itu? La ya akhi. Hadza laisa ilmun alfat, hadza laisa ilman naqliyan, hadza ilman akliyan. Ini la budda minat ta'awud. Dan manhaj, metode semacam ini ya izzu wujuduhu di Nusantara. Rata-rata kita Nusantara kan ibaratnya apa? Kitab ini ibaratnya ini, nahwu ibaratnya apa? Hadza laisa hakadha ilmul kalam yudros. Maknanya apa? Usbur. Makna usbur bukan dengan shad ya, dengan sin. Usbur ay udhkur wakhtabir. Yakni usbur ay udhkur jami'al ma'ani wakhtabir. Mana yang benar, hatta yabqa maknan wahidan fahuwa maknan sahih. Hada sha'ab fi'lan huwa fi ghayati su'ubah wa qalil minal ulama man yakdir wa yasbur ala hadzal manhaj, walakin man sabar wastabar, dia yang yang faza bi darajatil ula. Wallahu alam. Ayo. Walinarja ila lafzi fanaqul ma'lumun anna ma fihi dararun qaribun muhtaminun la yusamma wajib. Jelas kalau seandainya sesuatu yang Anda tinggalkan kemudian efeknya kepada Anda itu ringan, paling
Saya kemarin disuruh beli, istri saya disuruh beli, suruh saya beli apa namanya itu butter. Saya tak beli. Sampai rumah apa namanya ada doror, tapi doror yang muhtamil. Kenapa tak beli? Lupa. Asik aja lupa punya bini aja kan saya gitu kan. Itu namanya apa? Video kucing-kucing gitu. Asik aja lupa punya bini. Ini katanya kenapa? Saya berani semacam itu. Dorornya muhtamil. Dorornya apa namanya? Kecil loh. Anda merasakan itu kan? Banyak perkara-perkara Anda tinggalkan dan Anda tahu itu tak elok, tapi tetap Anda tinggalkan. Kenapa? Dorornya kecil. Karena dorornya kecil tidak dikatakan itu adalah wajib. Yang dorornya besar baru itu wajib. Ayo. Idzal abshanu idza lam yubadir ila syurbil ma'i tadarrara dararan qariban wa la yuqal inna syurba 'alaihi wajib. Orang yang haus tidak minum, apakah dia mati? Tidak, kan banyak orang haus tidak minum. Saya haus tidak minum. Apakah mati? Tidak. Apakah dikatakan pada saat haus wajib minum? Tidak. Minum saat haus tidak wajib. Wajib itu kalau Anda tidak minum Anda mati. Orang haus tidak minum belum tentu mati, Ustaz. Ayo. Wa ma'lumun anna ma la darara fihi aslan walakin fi fi'li fa'idatun la yusamma wajiban. Begitu pula yang kalau Anda tinggalkan tidak berbahaya, tapi kalau Anda lakukan mendapat faedah, apakah itu wajib? Anda lakukan mendapat faedah, Anda tinggalkan tidak ada masalah. Apakah itu namanya wajib? Tidak. Maka itu namanya bukan wajib. Beri nama yang lain, wajib tidak. Ayo. Fa inna tijarata waqtisabal mali wan nawafil fiha fawaidu wala tusamma wajiban. Kerja, cari duit, berbuat sunnah, ada faedahnya kan? Tapi kalau Anda tidak buat itu, apakah Anda mati? Tidak. Karena itu namanya apa? Namanya sunnah. Ayo. Balil makhsusu bismil wajibi ma fi tarkihi dararun dhahirun. Dobat hadha huwa di sini. Yang wajib itu adalah sesuatu kalau Anda tinggalkan ada doror. Ada doror, apa doror itu? Bahaya negatif tapi yang dohir. Sekiranya dohir ini layuh tamal, tidak bisa Anda tahan, tidak kuat Anda menahan ini. Anda ternak ayam kan? Saya kena beri makan apa namanya ayam sekarang ini. Kalau tak saya beri makan ayam saya mati. Memberi makan ayam pada saat itu hukumnya namanya wajib. Kenapa? Karena kalau Anda tidak beri makan ada dororun dohir, ada doror yang sangat nampak. Ayo. Fa in kana dzalika fil aqibati a'lil akhirati wa 'urifa bi syar'i fa nahnu nusammihi. Ayo, kita sebagai umat Islam, kalau doror dohir itu Anda tidak dapatkan di dunia, tapi Anda dapatkan di akhirat. Kita sebagai ahli syariah mengatakan perkara ini wajib. Orang yang tidak sholat nanti di akhirat akan ada dororun dohir layuh tamal. Karena itu meninggalkan melakukan sholat hukumnya wajib karena fitarkihi dororun dohir. Ayo. Wa in kana dzalika fid dunya wa 'urifa dzalika bil 'aqli faqad yusamma dzalikan aidan. Kalau seumpamanya dororun dohir itu dororun duniawi dan diketahui dengan akal, dengan makna kalau Anda tidak melakukan perkara ini macam tadi itu memberi makan ayam, kalau tidak Anda lakukan tidak Anda lakukan di dunia akan ada dororun dohir, bukan di akhirat Anda tidak memberi makan ayam mungkin tidak berdosa, tapi di dunia akan ada banyak kerugian. Mungkin apakah bisa hal ini Anda namakan dengan wajib? Maknanya sesuatu yang kalau tidak Anda lakukan akan memberi Anda impact negatif yang sangat besar di dunia, bukan di akhirat. Ayo. Fa inna man la ya'taqidu syar'a qad yaqul wajibun 'alal ja'i alladhi yamutu min al-ju'i an ya'kula idza wajadal khubza. Dibilang orang yang tidak meyakini syariat atau tidak meyakini agama, mungkin saja dia itu mengatakan wajib kepada orang yang sangat lapar, sekiranya kalau dia tidak makan dia bisa mati. Pada saat itu wajib baginya untuk makan. Mungkin apa tidak orang ateis mengatakan itu? Mungkin saja. Maknanya kenapa dia hanya mengatakan negatif atau doror ini hanya ada duniawi? Karena dia ateis, dia kan tidak percaya ukhrawi. Tapi dia menggunakan kata-kata wajib untuk mengungkapkan sesuatu yang kalau dia tinggalkan bisa menjadi yang sangat
akibat yang sangat teruk di dunia. Dia katakan wajib, padahal wajib itu kan istilah syar'i kan. Dia bukan istilah duniawi. Cuma diambil istilah wajib ini untuk mengungkapkan sesuatu yang jika tidak dilakukan akan mendapat impact yang negatif yang sangat besar, sawa'un duniawi atau ukhrawi. Ayo. Yani biwujubil akli tarajjuha fi'lihi ala tarkihi bima yata'allaqu min ad-darari bi tarkihi. Yakni dia maksudnya dengan wujubil akal ini adalah makan lebih rojih daripada meninggalkan makan. Kenapa? Karena kalau dia meninggalkan makan akan apa namanya? Mutador, dorir dengan yang sangat besar sekali. Walasna nuharrim hadal istilah bisyara. Anda nak buat istilah, yakni makna ini Anda nak ungkapkan dengan wajib, yakni sesuatu yang kalau tidak Anda lakukan akan ada kerugian besar bagi Anda di dunia. Anda nak makna ini dengan lafaz wajib seperti yang ada di syariat. Boleh apa tidak? Boleh saja, tidak ada masalah. Kita tidak bisa mengharamkan hal itu. Kita tidak bisa mengharamkan istilah. Saya itu bila saya baca koran itu ada di Indonesia itu kalau ada gaduh pasal hukum, nanti ada kita minta fatwa ke Mahkamah Agung. Kalau negara Mbak, minta fatwa ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dimintai fatwa. Fatwa ini kan urusan agama kan. Mahkamah Agung tidak ada kena-mengena dengan apa namanya? Agama kan. Ini kan hukum bukan hukum Islam kan. Tapi digunakan kata-kata apa? Fatwa. Boleh tidak semacam itu? Boleh saja, tidak ada masalah. Yakni istilah syariat Anda nak bawa ke duniawi, tidak ada masalah. Saya pernah tengok Rocky Gerung, dia kan ateis kan. Ketika debat di mana itu namanya tuh? Berdebat di salah satu acara di ILC itu menggunakan kata-kata asbabun nuzul. Undang-undang ini asbabun nuzul. Saya tuh terkejut. Ateis tidak percaya agama menggunakan istilah agama. Boleh semacam itu? Boleh. Nahnu nuharrim. Kalau Anda melihat di dalam sejarah Islam, Anda akan melihat sesuatu yang lebih dahsyat daripada itu. Orang-orang yang yang mazhabnya falsafi seperti Ibn Sina, Farabi menggunakan istilah-istilah Islam untuk mengungkapkan ajarannya. Ukul malaikah, aflak malaul a'la, semacam itu. Dia ganti istilah-istilah itu. Haram. Saya tidak rasa itu haram. Akan tetapi nanti haramnya daripada aspek yang lain. Iham kah? Mengelirukan. Hadza huwa iham. Bukan ighfar. Iham. Ayo silakan. Fa innal istilahati mubahatun la hajra fiha li syar'i wala lil aqli. Ayo, istilah ini mubahatan, beri istilah apa aja. Nak pacaran Islami kah? Di Jordan tuh dulu tuh kedai Homer itu, kedai masyrubat ruhiyah, minuman spiritual. Lu benar itu. Saya lihat di mata kepala saya sendiri. Masyrubat ruhiyah. La haula wala quwwata illa billah. Ayo. Wa innama tumna'u min al-lughat wa innama tumna'u minhu al-lughatu idza lam yakun ala wifqil mawdu'il ma'ruf. Yakni yang tidak diperbolehkan itu bahasa saja. Kalau bahasa ketika Anda mengambil istilah itu tidak sesuai dengan bahasa, dengan makna, antara istilah dan maknanya tidak sesuai, tidak ada munasabah, mungkin akan ditegur. Di antaranya itu yang saya pernah tengok itu usul fikih atau mantik. Jahlul murakkab itu ilim. Kan macam tak oke kan? Anda menggunakan makna jahlul murakkab masuk dalam kategori ilim. Ini istilah yang ghairu muwafaq. Karena itu ulama mutakalimin mensyaratkan antara makna dan istilah itu munasabah. Ayo. Wa qad tahassalna. Faqad tahassalna ala ma'nayaini lil wajib. Ayo, dari sini kita dengan ikmalul akal, dengan sabrul, dengan taksim wasabril, dengan taksim wasabrul ihtimalatil akal atas lafaz wajib, kita mendapatkan dua makna yang sesuai untuk wajib. Apa itu? Ayo. Wa raja'a kilahuma ila ta'arrudi lid-darari. Dua-duanya kembali kepada bersentuhan dengan doror, dengan kerugian, dengan keburukan. Akan tetapi salah satunya lebih umum. Idla yaktasu bil akhirah. Salah satunya yang penting berbahaya.
Yang penting merugikan, tak kisah merugikan duniawi atau merugikan ukhrawi. Satunya khusus untuk kerugian ukhrawi. Lalu Anda kok tidak sholat, apa kerugian duniawi Anda? Bahkan kalau Anda tidak zakat, menguntungkan kan? Duit Anda tidak, uang Anda tidak berkurang kan? Menguntungkan duniawi, tapi merugikan ukhrawi. Ayo. Wal akharu akhas wa huwa istilahi. Itu adalah istilah kita sebagai ashabu syariah. Waqad ayo. Waqad yutlaqul wajibu bima'na tsalits wa huwa alladhi yu'addi. Dan kadangkala wajib itu digunakan dengan makna yang ketiga. Apa itu? Wa huwa alladhi yu'addi 'adamu wuqu'ihi ila amrin muhalin. Itu adalah yu'addi, kalau Anda tidak buat akan menjadi mustahil. Kalau itu tidak terjadi menjadi apa namanya? Mustahil. Tapi ini tidak dikatakan untuk fi'il, tapi dikatakan untuk perkara yang lain. Karena kenapa perkara ini wajib? Kalau tidak terjadi akan jadi apa namanya? Mustahil. Kama yuqalu ma ulima wuqu'uhu fa wuqu'uhu. Apa yang diketahui ini bakal terjadi, maka wajib itu terjadi. Allah mengetahui ighfar akan datang kelas hari ini, Anda mesti datang. Karena kalau Anda tidak datang, ilmunya Allah menjadi jahal. Karena itu Anda wajib datang. Famaji'uka ila hadad dars wajibun. Li'annahu in lam ta'ti anta yang qalibu ilmullahi muhal. Wajahlu ilmillah muhal. Ayo. Wa ma'nahu annahu in lam yaqa' yu'addi ila an yanqaliba al-'ilmu jahlan. Wa dhalika muhalun. Fayakunu ma'na wujubihi anna diddahu muhalun. Ayo fa. Apa makna wajib? Lawannya mustahil. Hadza huwa makna wajib. Fal yusamma hadzal makna tsalis bil wajib. Ini adalah tiga daripada makna wajib. Kita tengok mana sesuatu yang sesuai bagi Allah. Apakah makna yang pertama? Ada doror bagi Allah sekiranya kalau Allah tidak buat ini akan ada doror. Makna yang kedua atau makna yang ketiga dengan makna lawannya mustahil. Oh, Allah wajib untuk memberi rizki hasan. Kok tidak memberi rizki mustahil? Apakah semacam itu? Tidak. Selama tidak semacam itu, tiga makna yang kita ketahui sesuai untuk lafaz mustahil tidak bisa tiga-tiganya diberikan kepada Allah. Sebab tidak bisa tiga-tiganya diberikan kepada Allah, kita mengatakan la yajibu 'alallahi syai'un. Tidak wajib. Kenapa? Karena tiga makna mustahil ini tidak bisa diberikan kepada Allah. Ayo, silah. Wa amal hasanu fa hadzul ma'na minhu anna langsung wa amal jaiz fi haqqihi ta'ala, silah. Wa amal jaizu fi haqqihi. Kita kembali ke Durul Farid, silah. Wa amal jaiz fi haqqihi ta'ala. Wa amal jaizu fi haqqihi ta'ala fa fi'lu kulli mumkinin aw tarkuh. Adapun perkara yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala itu berbuat segala perkara yang mungkin atau meninggalkannya. Segala selama perkara ini mungkin, Ustaz ighfar, maka Allah boleh buat, boleh tidak buat. Loh, kenapa semacam ini? Ini apa ya? Ini adalah khulasah mazhab ahli sunnah. Karena beberapa ulama, beberapa kelompok itu mengatakan ada beberapa hal yang wajib dilakukan oleh Allah. Ini perbuatan ini wajib dilakukan oleh Allah. Kenapa? Karena kalau Allah tidak melakukan ini, niscaya Allah itu keluar daripada sifat Tuhan. Ini Tuhan wajib melakukannya. Tidak bijak. Tuhan macam apa? Semacam itulah. Tuhan macam apa? Ayo. Wal mumkinu huwa alladhi yajuzu 'alaihi al-wujud wal 'adamu. Dan mungkin itu adalah yang sesuatu yang boleh ada dan boleh tiada. Yakni annahu yajuzu 'ala Allah ta'ala an yujidal mumkina wa yajuzu 'alaihi an la yujidahu. Yakni maknanya boleh bagi Allah itu untuk menciptakan sesuatu yang mungkin dan boleh bagi Allah untuk tidak menciptakan sesuatu yang mungkin. Apakah Anda mungkin, Ustaz Hasan? Maknanya Anda boleh diciptakan oleh Allah dan boleh untuk tidak diciptakan oleh Allah. Apakah menciptakan dunia ini mungkin?
mungkin. Maknanya Allah boleh menciptakan dunia, boleh untuk tidak menciptakan dunia. Mu'tazilah tidak semacam itu. Allah boleh menciptakan dunia, boleh tidak menciptakan dunia. Tapi setelah Allah menciptakan dunia, wajib bagi Allah beberapa perkara. Allah istilahnya mesti bertanggung jawab atas dunia. Oke, kalau menurut ahli sunnah Allah sudah menciptakan dunia, apakah Allah wajib bertanggung jawab? Lepas Allah menciptakan, Allah tinggalkan macam itu aja. Nanti dunianya hancur. So what? Kenapa memang dunia hancur? Tak elok untuk siapa? Apa makna tak elok itu? Tak elok untuk Anda kan? Apakah untuk saya tak elok? Oke, saya biarkan dunia ini hancur. Saya rugi gak? Saya nak rawat dunia ini, saya untung gak? Tidak ada semacam itu. Mu'tazilah tidak. Engkau kena rawat, engkau kena bertanggung jawab terhadap apa yang kamu lakukan. Ayo. Fal ijad wa tarku jaizan alaihi ta'ala la wajiban. Ayo. Fal ijad wa tark, menciptakan dan meninggalkan wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa namanya? Jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala, la wajiban. Bukan perkara yang wajib. Li'annahu law wajaba alaihi ta'ala syai'un lakana muftaqiran ila dzalika syai' liyatakammala bihi. Karena kalau wajib bagi Allah itu sesuatu, niscaya Allah itu perlu kepada sesuatu itu. Ya ini kan yang terjadi kepada Wahabi, terjadi kepada Mu'tazilah. Tengok Wahabi, Allah wajib yakni duduk di atas aras atau berada di atas aras, wajib alaih. Karena al-ulu sifatul kamal. Loh, kalau Allah wajib di atas aras wajib untuk di bawahnya. Aras ada, kemudian di bawah wajib. Allah memerlukan aras untuk ada dan untuk di bawahnya agar Allah di atasnya. Ada wajib Allah. Lah kalau semacam itu Allah memerlukan sesuatu selain dirinya, pada saat itu Allah muftakirun. Atau anta muftakir, muhtajun, perlu kepada selainnya. Kata-kata iftikor, Ustaz Ighfar ya. Iftikor itu maknanya memerlukan kepada selain dirinya. Kepada diri Anda tidak dikatakan memerlukan. Apakah saya perlu diri saya sendiri? Semacam itu kan? Tidak. Diri Anda tidak perlu kepada diri Anda karena diri Anda bukan sesuatu yang asing selain Anda. Berbeda dengan orang lain. Berbeda dengan sesuatu yang asing selain diri Anda. Secara bahasa Anda mengatakan, saya perlu kepada pena, perlu kepada pensil. Kenapa? Karena pensil ini bukan diri saya. Hasan bukan diri saya. Saya cakap, Hasan, jangan pulang lama-lama. Saya perlu kepada diri Anda. Loh, kalau saya hanya perlu diri saya sendiri, saya tidak akan cakap semacam itu kepada Hasan. Karena saya tidak bisa mengatakan saya perlu kepada diri saya sendiri. Sebab itulah iftikor, Allah itu muftakir, maknanya Allah perlu kepada sesuatu selain zatnya. Allah perlu kepada sifatnya, tidak dikatakan itu iftikor. Kenapa? Karena sifat Allah laisa huwa ghairu dzat. Sebab itulah Syekh Said mendefinisikan iftikor tawakkufu kamalidzat ala ghairi dzat. Ada definisi ajib ya nih. Kesempurnaan zat terpulang kepada selain zat. Itu namanya apa namanya? Itu namanya iftikor, bukan ighfar. Iftikor. Saya tak tahu, dulu tuh kawan saya di Akof itu ada namanya iftikhor, bukan iftikor. Iftikhor. Ada guru saya mengatakan iftikhor ini di Hadramut nama perempuan. Saya terkejut banget. Jadi yang bertema masdar ighfar, mungkin ightifar, istighfar itu mungkin nama-nama apa namanya? Nama perempuan. Karena kan kalau dari awal saya mengatakan al mungkin ghairullah. Kalau Allah perlu kepada perkara yang mungkin, lakana huwa muftakiron ila ghairihi. Aywa liyatakammala bihi, untuk dia menjadi sempurna. Loh, kalau Allah memerlukan kepada mungkin, tidak mungkin Allah memerlukan kepada mungkin kecuali perlu untuk menjadi lebih sempurna. Aywa. Waftiqaruhu ta'ala ila syai'in naqsun. Jelas itu, iftiqaruhu ila syai'in ay syai'in ghairuhu. Kalau Allah memerlukan kepada sesuatu selain dirinya, itu adalah apa namanya? Naqsun. Aywa. Wa naqsu alaihi ta'ala muhalun. Dan naqs itu bagi Allah itu mustahil. Maka fala syai'a wajibun alaihi ta'ala khilafan lil mu'tazilati. Maka ini penting. Maka tidak ada sesuatu satupun yang wajib fi'luhu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sawaun dengan makna am atau dengan makna khos.
Tidak ada perkara yang wajib. Kenapa? Karena ihtimal itlaqat makna wajib ketika kita aplikasikan kepada Allah tak ngam. Tak ngam itu bahasa Malaysianya itu tak kompatibel. Selama perkara ini tak kompatibel, tidak bisa kita gunakan kepada Allah. Sebab itulah ulama ahli sunnah mengatakan la yajibu 'alallahi syai'un. Ayo. Khilafan lil mu'tazilati qabbahahumullah ta'ala al-qailin. Khilafan untuk Mu'tazilah qabbahahumullah, ya, ini semoga Allah memburukkan mereka. Ini kayak apa kalau bahasa Jawanya itu menyumpahi, mengutuk orang Malaysia cakapnya, mengutuk al-qailina. Ayo. Inna Allah ta'ala yajibu alaihi fi'lus salahi wal aslahi bil 'abdi. Allah Subhanahu wa taala, Mu'tazilah mengatakan karena terbina atas sebuah mabda namanya tahsin wa takbih akliyah. Tahsin wa takbih ini maknanya Allah wajib ada semacam baik dan buruk akli. Baik dan buruk akli ini baik dan buruk tidak perlu daripada Nabi. Nabi kan perkara ini baik maknanya mendapat pahala, buruk mendapat dosa. Hal ini tidak bisa Anda ketahui Ustaz Iqbal kecuali melewati Nabi. Anda tahu puasa itu mendapat pahala, zina itu mendapat dosa. Dari mana Anda tahu itu? Sebaliknya mungkin apa tidak? Mungkin saja. Tapi yang terjadi adalah puasa mendapat pahala, zina mendapat dosa. Tidak mungkin diketahui kecuali melewati Nabi. Kita mengatakan tahsin wa takbih itu syar'i. Adapun Mu'tazilah tidak, itu akli. Ketika akal Anda tahu ada maslahat dan ada mafsadah, pasti hukum Allah ikut maslahat dan mafsadah. Lah, terbina di antara anak cucu tahsin wa takbih aklian itu as-shalah wal aslah. Shalah ini adalah pendapatnya Mu'tazilatu Basrah. Mu'tazilatu Basrah itu Mu'tazilah yang awail. Mu'tazilah yang awail. Mu'tazilah awail ini seperti Ka'bi, Abu Ali Al-Jubai, yaitu Mu'tazilah apa namanya? Basrah. Lah, mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu wajib untuk melakukan sesuatu yang paling baik, aslah, paling baik. Tidak cukup hanya baik, tapi yang paling baik. Karena oke lah, Anda kaya sangat, Anda macam Elon Musk. Anda boleh beri 10.000, tapi Anda cuma beri 5.000. Dikatakan Anda itu kedekut. Karena Anda cuma beri apa namanya? Sikit saja. Anda mesti beri yang paling apa namanya? Aslah. Lah, aslah ini selalu dikritik oleh ahli sunnah wal jamaah. Pokoknya siap ketemu dikritik. Sampai akhirnya Mu'tazilah sendiri malu untuk mengatakan mabda apa namanya? Aslah. Akhirnya direvisi oleh Mu'tazilatu Baghdad, direvisi. Pada saat itu ujung tombaknya mereka itu namanya Abdul Jabbar Al-Mu'tazili. Abdul Jabbar, Qadhi Abdul Jabbar, Sahibul Syarhul Usulil Khamsah, Sahibul Mughni li Abdul Jabbar itu yang berdebat dengan Abi Ishaq Al-Isfirayini. Beliau mengatakan tidak, Allah tidak wajib aslah, tapi Allah itu hanya wajib apa? Sholah saja. Allah wajib berbuat perkara yang baik. Allah tidak wajib berbuat perkara yang paling baik. Karena kedekut itu hanya tidak berbuat perkara yang baik, bukan tidak berbuat perkara yang paling baik. Ayo. Mu'tazilah sawaun sholah atau aslah, lawazimnya itu sama. Sama. Ayo. Maknanya kalau Allah wajib berbuat sholah ataupun aslah. Karena kalau Allah mengingkari tidak berbuat sholah ataupun aslah, maknanya makna ketuhanan, sifat ketuhanan itu akan hilang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Fayaquluna yajibu 'ala Allah ta'ala an yarzuqal 'ibad. Ayo. Mereka mengatakan bahwasanya wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu untuk memberi rizki ibad, untuk memberi rizki hambanya, yakni sudah menciptakan ighfar. Ya tanggung jawab dong. Beri dia apa namanya? Rizki, jangan engkau tinggal. Kasihan kan ighfar itu kan. Ayamnya nanti macam mana? Beri dia rizki. Ayo.
وهذا كذب عليه تعالى. Wahada kadibun, ini dusta. Kadibun Allah biasanya dikatakan iftira, ay nisbatul qaul Allah wa huwa lam yakul bihi, yani ma alaihi biwajib, yani memberi rizki tidak wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa khalquhul imana fi Zaidin, maka Allah Subhanahu wa taala sebelum itu baca kalamnya Imam Syekh Nawawi Al-Jawi, fasolah maqabal al-fasad. Fasolah maqabal al-fasad kal imani fi muqabalatil kufri. Yani apa itu solah? Solah itu lawannya fasad. Yakni baik lawannya buruk, seperti iman lawannya kufur. Sakit lawannya sehat, lawannya sakit. Adapun aslah maqabalas solah. Aslah yang paling baik lawannya baik. Paling baik lawannya baik. Ayo. Wa huwa dunal aslah. Jelas itu, solah di bawahnya aslah. Solah kan baik, aslah yang paling baik, ya jelas. Baik di bawahnya yang paling baik. Ayo. Ka'id'amihi at'imatan ladzidatan fi muqabalati it'amihi at'imatan ghaira ladzidah. Ayo, saya beri makan. Baik kan? Ayo. Lebih baik mana saya beri makan tempe, tahu, atau saya beri makan steak? Steak. Apalagi ini steak biasa sama steak wahyu. Wahyu. Ada orang tak boleh cakap wahyu. Steak wahyu minallah, wahyu ya akhi, wahyu. Jelas ya ini. Ada sesuatu yang tinggi. Ya. Saya beri makan baik. Tidak cukup itu. Saya beri makan yang ladidah, yang sedap, jaid-jidah. Wa mithalu salahi kataghdiyati Zaidin badalan an darbihi. Contohnya sholah itu saya beri makan Zaid daripada saya pukul. Saya beri makan baik kan, saya pukul buruk. Ayo. Wal aslahu kataghdiyatihi lahman badalan an it'amihi karathan. Karoth ini lobak. Ya, ini mana yang lebih afdol? Saya beri makan oke kan? Mana yang lebih afdol? Saya beri makan lobak atau saya beri makan daging? Daging. Ayo. Wa mithalu salahi aidan anna syakhsan law tazawaja imtana'a min al-fasadi kal liwati wa zina wa idza lam yatazawwaj lam yantani' minhu. Ya, ini contohnya sholah itu orang kalau menikah dia tidak akan berbuat fasad seperti zina dan homoseksual. Tapi kalau dia tidak menikah akan buat hal semacam ini. Maknanya menikah itu sholah, perkara yang baik. Ayo fahina idin zawajuhu sholahun. Kenapa? Karena lawannya adalah fasad. Contohnya aslah anna syakhs law tazawwaja tanqusu a'maluhus sholihah. Ayo. Contohnya aslah kalau dia itu menikah, amalnya soleh akan berkurang. Macam mana? Sebelum menikah, Masya Allah, hadir kelas, baca Quran 1 hari 1 juz, murojaah. Lepas menikah, ya salam. Hadir sebulan sekali, membaca Al-Quran jika sempat. Jika sempat tak tahu, mungkin setahun sekali sempat. Maknanya menikah baginya sholah walaisa aslah. Jomblo atau tidak menikah aslah baginya daripada menikah. Ayo. Fa'adamu zawaji lahu aslah li'anna zawaja laysa bifasadin bal huwa salahun lakinnahu duna salahi adami zawaj. Jahidan. Inilah yang namanya sholah dan aslah dengan beberapa contohnya. Jahidan. Fakhalquhul imana, sila. Fakhalquhul imana fi Zaidin wa i'ta'uhu al-ilma bimahdi fadlillahi ta'ala wa itsbatu ta'ala wa ithabatuhu ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan iman di dalam Zaid. Allah menciptakan Anda, Ustaz Ighfar. Fadluhu. Setelah menciptakan Anda, memberi Anda iman. Soalnya nama Anda Ighfar kan karena Anda lahir di Indonesia. Coba Anda lahir di Jepang. Siapa nama Anda? Sasuke. Nama Anda. Lu sahih ya akhi. Bukankah itu fadlullah? Fadlullah itu. Wa i'ta'uhul ilma, daripada semua orang engkau diberi ilmu tau. Engkau graduate Lirboyo, lepas itu ke Malaysia untuk belajar. Orang-orang tidak mendapatkan kesempatan seperti Anda tau. Yang lainnya mungkin kawan-kawan Anda sekarang sedang merokok di kafe, tak tahu buat maksiat dengan perempuan-perempuan. Ada yang karaoke itu dengan perempuan-perempuan. Engkau diberi ilmu, bukankah ini fadlullah?
bimahdi fadlillahi ta'ala, murni karena fadl, karena rahmat Allah saja, bukan karena wajib buat Anda semacam ini. Tak ada. Engkau bukan sesuatu yang penting lah. Gitu saya tuh selalu cakap dengan orang itu. Kalau saya penting, Allah pasti bantu saya. Saya cakap jangan terlalu confident, kau tak penting pun. Kalau saya nak bantu Allah, saya nak berdakwah dan ini penting, Allah pasti bantu saya. Jangan terlalu confident. Allah tak perlu engkau berdakwah pun. Apa itu namanya? Ayatnya itu? Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbunahu wa yuhibbuna. Adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin 'alal mu'minin. Maknanya jangan kau merasa dirimu itu terlampau penting di dalam dakwahmu. Jangan merasa engkau penting. Engkau dakwah karena engkau boleh dakwah karena Allah bantu engkau. Saya dulu saya kemarin itu, saya dengar saya Said Foda sengaja itu. Engkau kira, engkau kalau nak berdakwah, saya minta, ya Allah, aku nak berdakwah, beri aku karomah. Jangan terlampau confident lah. Jangan terlampau apa namanya? Jangan terlampau confident kau. Ayo. Wa ithabatuhu ta'ala lil muti'i fadlun minhu. Ithabatuhu, engkau setelah sholat, engkau diberi pahala itu fadlun min Allah. Loh, engkau boleh sholat loh, Allah yang ciptakan kau punya tenaga. Masih Allah nak beri gaji engkau. Maknanya kalau sekarang sudah aku yang kerja, aku nak beri gaji engkau pula. Kan tak semacam itu kan. Ithabatuhu fadlun minhu subhanahu wa ta'ala. Allah tak wajib beri pahala untuk kalian. Ayo. Wa iqabuhu lil 'asi 'adlun minhu. Wa iqabuhu, kalau Allah mengadab asi, adlun minhu, karena keadilannya pas. Orang ini aku adab, engkau pun juga aku adab. Kenapa? Karena Allah tidak bermanfaat baginya taat dan tidak berbahaya baginya apa namanya maksiat. Ayo. Li'annahu an-nafi'ud darru wa innama hadhihi ta'atu wal ma'asi 'alamatun 'ala al-ithabati wat ta'dibi liman ittasafa bihi. Karena Allah lah namanya Allah an-nafi' wad dar. Allah lah an-nafi' yang memberi manfaat kepada orang, wad dar yang memberi bahaya kepada orang. Wan nafi' wa huwa ad-dar wa laysa huwa mutadarrir wa laysa huwa muntafi'. Dia memberi faedah, dia memberi malapetaka. Bukan Allah mendapat malapetaka dan mendapat apa namanya faedah. Salat Anda, maksiat Anda hanya tanda, tanda. Anda tahu tanda Ustaz Ikhar? Tanda tidak mesti akan ditandai. Apa tanda hujan? Apa tanda hujan Ustaz Ikhar? Mendung kan? Apakah dengan mendung wajib hujan? Tidak. Berapa kali orang Tulungagung itu selalu mengatakan apa namanya? Banter gluduk ndak ono udan. Mendung tanpa udan. Atau kalau dulu mak saya selalu cakap, alah, gluduk tok ndak ono udane. Kata apa tuh namanya, banyak mendung, kemudian ada bunyi-bunyi apa itu namanya? Petir. Petar. Mana tak hujan-hujan. Ada yang baca itu kan? Itu namanya tanda. Tidak hujan, tidak ada masalah. Karena petir. Hujan, karena petir, mendung, tanda untuk hujan. Belum tentu ada tanda, ada yang ditandai. Anda mesti paham itu. Apa itu namanya? Taat dan maksiat hanya tanda terhadap apa namanya? Tanda terhadap pahala ataupun dosa bagi orang yang berbuat pahala atau yang berbuat dosa. Faman arada qurbahu wa faqahu. Kalau Allah nak orang itu dekat dengannya, diberi taufik. Wallahi ya, Anda akan tengok beberapa orang itu nak berbuat maksiat susah. Ada beberapa orang sudah nak berbuat maksiat ya, jumpa ulama, jumpa kiai, tak jadi apa namanya maksiat. Dah nak masuk karaoke, subhanallah guru dia lewat. Ya Allah, guruku tak jadi. Dulu tuh saya pernah sekali nak masak-masak. Bukan maksiat pun di Akhof, pernah nak masak-masak hari Jumat pukul 9.30. Nak masak-masak, kawan-kawan saya, Ali, engkau yang beli di apa namanya? Beli di pasar. Lah, pasar Taring itu dekat dengan Masjid Jame. Hari Jumat pukul 9.30 saya berangkat nak beli bahan makanan, nak beli ayam, beli ini. Dia pergi di tengah jalan jumpa Syekh Ba'udon nak berangkat sholat Jumat tabkir. Sunnah itu tabkir kan, memang sunnah sholat Jumat berangkat awal kan.
Ya, tengah jalan jumpa sepak udon dari depan. Ya Allah, sepak udon. Saya patah balik. Saya patah balik. Lu bila-bila engkau dah maksiat, engkau akan jumpa ustaz, engkau akan jumpa kawan, membuat engkau susah untuk maksiat. Ada taufik ya akhi, taufik Allah waffaqaka. Allah nak Anda masuk surga. Kadangkala engkau tak nak maksiat. Maksiat datang ke rumahmu. Aku udah tak nak tak nak kelabing lah. Orang-orang kelabing datang semua ke rumah anta, buat rumah anta menjadi kelab. Ada khudlan ya akhi, Allah nak Anda maksiat. Anda tak datang kepada maksiat. Maksiat didatangkan oleh Allah ke dalam rumah Anda. Kenapa? Allah nak masuk, Allah nak Anda masuk neraka. Loh kenapa ya Allah? Tak suka kah? Aku Tuhan, nak bergaduh kah? Hadza huwal qahr. Hadza huwal qahr. Karena itu anta masuk surga karena rahmat Allah. Ayo. Wa man arada bu'da wa khalaqa fihi al-ma'siyah. Kalau Allah nak dia itu jauh daripadanya, Allah yang menciptakan pada dirinya itu maksiat. Maka semua af'al ikhtiyariyah, setiap perbuatan ikhtiari yang Anda lakukan dengan keinginan Anda, atau yang terjadi karena bukan keinginan Anda, macam bergetar, kedinginan, menggigil, kan itirori itu kan, bukan karena keinginan Anda kan. Semuanya yang baik ataupun yang buruk, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu. Wa ma ini ma masdariyah. Apa makna ma masdariyah? Maknanya fi'il setelahnya muawwal ilal masdar. Wallahu khalaqakum wa amalakum. Wa ma ta'malun, wa ma ta'malunahu, itu maf'ulnya mahdhuf. Kenapa kok boleh maf'ul itu boleh mahdhuf? Li annahu fadlah itu boleh mahdhuf. Wa hadfu fadlatin ajiz in lam yadir ka hadfi masiko jawaban wa husir. Yakni selama dia itu maf'ul boleh untuk dihadhuf karena dia itu fadlah. Wa muawwal ilal masdar. Wallahu khalaqakum wa amalakum, menciptakan kamu, zatmu dan amalmu, semua diciptakan oleh Allah. Fala wujuba alaihi ta'ala, maka tidak ada kewajiban atas Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakanmu atau menciptakan amal perbuatanmu, untuk memberi kamu pahala atau memberi kamu dosa. Ayo. Khilafan li hadhil firqatil fasiqah. Khilafan terhadap hadhil firqah yang fasikoh. Apa firqah fasikoh ini? Mu'tazilah. Maknanya kelompok Mu'tazilah ini bukan firqatun kafirah, Ustaz. Mu'tazilah itu firqatun fasikoh. Aywa. Awalam yata'ammalu fi nuzulil amradi wal asqami bil atfal. Awalam yata'ammalu. Apakah Mu'tazilah tidak yata'ammal, tidak berpikir adanya amrod, sakit? Tengok corona. Berapa yang mati? Tengok di Gaza itu, berapa yang mati? Majoriti anak-anak kan? Apa salahnya anak-anak itu? Dijatuhi bom, mati, jatuh di bawah puing-puing, mati. Apa salahnya mereka itu apa? Fahadha la sholaha fihi lahum. Sakit ataupun apa itu tidak ada sholahnya bagi bagi mereka. Walau kana sholahu wajiban alaihi ta'ala ma anzala bihi mundharar. Kalau berbuat baik bagi Allah itu wajib, Allah tidak akan tidak akan membunuh mereka, tidak akan menyakiti mereka. Anda tahu apa jawabannya Mu'tazilah? Nanti dibalas, diganti oleh Allah di akhirat. Tengok. Jadi keburukan yang didapatkan oleh budak-budak kecil itu di dunia oleh Allah akan diganti berlipat-lipat ganda. Bahkan mereka akan meminta, kalau tahu semacam ini, ya lebih baik aku susah terus saja di dunia. Karena bukan ganti rugi, tapi ganti untung kalau bahasa Jokowi itu. Diganti untung. Ada sebuah cerita dulu itu, khodimnya beberapa Habib. Khodim ini maknanya orang yang khidmat kepada bapak-bapak di Tarim. Tak tahu macam mana Habibnya ini marah dengan khodimnya ini, dilempang.
ditampar. Ketika ditampar, pergi. Terus dapat beberapa jam dipanggil lagi. Habibnya menyesal, minta maaf. Minta maaf, aku udah nampar. Untuk ganti ruginya aku beri kamu 3 dinar. 3 dinar itu maknanya sekitar 12 gram, 13 gram perak emas. 13 juta kan. Ketika melihat ganti rugi yang sangat besar, orang ini gini lagi, gini lagi. Aku tamperan meneh. Lah kalau cuma 13 juta dapatnya segini enggak apa-apa. Hari ini 2, besok 2 lagi enggak apa-apa wis aku. Gimana? Jadi dorornya dengan ganti ruginya apa namanya? Lebih besar ganti ruginya. Itu yang namanya awad. Awad, yakni kalau Allah memang nak menyakiti orang-orang kecil, mesti ada apa namanya? Gantinya. Ini pendapatnya Mu'tazilah. Ahli sunnah tidak ada itu. Tidak ada itu. Ayo. Mu'tazilah ini boleh berkelit tuh. Engkau jangan kira Mu'tazilah ini orang-orang bodoh. Tak, mereka ini berkelit. Saya rasa madhab yang paling hebat setelah ahli sunnah lah ya, madhab aqaidi, Mu'tazilah. Baru Syiah. Syiah ini kan amik daripada apa namanya? Mu'tazilah. Pas cuma madhab Syiah ini quddiralahul baqa. Daripada apa namanya? Mu'tazilah. Ayo. Sila. Li'annahum yaquluna innahu ta'ala la yatrukul wajiba 'alaihi li'anna tarkal wajibi 'alaihi naqsun wa naqsu 'alaihi ta'ala muhalun bil ijma'. Karena li'annahum siapa? Karena Mu'tazilah mengatakan bahwasanya Allah tidak meninggalkan sesuatu yang wajib atasnya, karena meninggalkan perkara yang wajib atas Allah itu naksun, dan nakes itu wajibun alaihi ta'ala. Kemudian di antara perkara yang wajib juga bagi Allah Subhanahu wa taala itu ru'yatullah. Ru'yatullah ini karena dia sedang viral di media sosial dan banyak orang-orang fitnah saya tentang ru'yatullah. Besok kita post pun untuk kelas yang akan datang, saya pun dah tulis 4 page pasal ru'yatullah. Nanti akan saya apa namanya? Saya share, kita baca, saya punya mulakhos tentang ru'yatullah. Agar apa ya? Hal-hal semacam ini tidak terulang lagi gitu loh. Dan saya sangat menyesali apa yang terjadi di akhir-akhir ini di media sosial tentang saling menuduh. Semuanya itu terjadi karena su'il faham. Buruknya pemahaman tentang apa namanya, tentang akidah. Ya ikhwati, apa yang tidak Anda ketahui belum tentu itu salah. Yakni Anda tidak mempelajarinya di pondok Anda, bukan maknanya itu salah. Lu Anda meremehkan pondok saya tidak meremehkan, tapi mungkin memang tidak dipelajari di pondok Anda. Bukan maknanya ini pondok semua akan dipelajari di tempat Anda. Mungkin banyak Anda ketika mondok di pondok Anda di Lirboyo, apakah Anda merasa semua hal dipelajari di sana? Tidak, ada hal-hal yang tidak dipelajari. Lu Anda situ pencetak nabi kah pondok Anda itu? Sekiranya, atau pencetak Tuhan kah? Alimul ghaibi wasyahada, atau alamul ghuyub? Tidak kan? Maknanya hal yang tidak ada di pondok Anda itu bukan maknanya itu salah. Bukan maknanya ini yang benar, itu tidak ada di dalam pondok. Anda meremehkan pondok saya. Anda meremehkan institusi apa namanya? Institusi pondok. Ada lagi, ente meremehkan, memperlekehkan para asatidah Malaysia. Itu asalib premania itu. Itu asalib gangsteria. Itu bukan asalib ulama. Asalib ulama undur hal makna sahih. Seperti yang tadi saya katakan, undur ilal makna, wasbur wakhtabir, waksim wakhtabir, wandur wastopir. Ini apa namanya, uslubul ulama. Bukan Anda kecam. Anda bukan polis. Anda bukan politis. Anda thalib ilim. Kalau Anda thalib ilim, istakmil uslub thalabatil ilim. Bukan ente tengok uslub gangster.
Saya rasa apa yang terjadi di Facebook akhir-akhir ini itu menunjukkan uslub gangster lebih daripada uslub daripada uslub tolil. Nakra qalilan daripada Iqtisad fil I'tiqad Safhah 241. Saya dah share PDF-nya tentang masalah ilamul hayawanan. Ad-da'wah tsalisah nadai anallaha ta'ala qadirun ala ilamil hayawanil bari anil jinayat. Kita mengklaim, tengok bagaimana tawaduknya Imam Ghazali. Beliau mengatakan bahwasanya kita mengklaim, ini kita ahli sunnah ya, ini mengklaim bahwasanya Allah itu qadir untuk menyakiti hayawan makhluk hidup yang bari, yang enggak ada salah daripada daripada jinayat. Enggak ada salahnya disakiti macam baby. Enggak ada salahnya kan? Tetap Allah menyakitinya. Wala yalzamuhu alaihi thawabun. Wala yalzamuhu alaihi thawabun. Sudah disakiti tidak wajib untuk diberi pahala, yakni Mu'tazilah mengatakan disakiti tapi mesti diberi kompensasi, ganti untung. Kok udah menyakiti ganti untung. Kamu kira ini tol? Sakiti ganti ganti untung. Ayo. Wa qalatil Mu'tazilah. Sila. Wa qalatil Mu'tazilah inna dzalika muhalun li'annahu qabihun walidzalika lazamahum masiru ila an kull. Ayo. Dibilang Mu'tazilah mengatakan bahwasanya ilamul hayawan menyakiti orang yang bersih daripada jinayat, daripada kriminal dan tidak memberinya kompensasi. Itu mustahil karena ini adalah qabih. Karena itu pendapat ini katanya Imam Ghazali akan menjadikan yakni yalzam pendapat Mu'tazilah ini yalzamuhum bahwasanya setiap bakoh, tahu bakoh apa ya, kutu busuk, kutu yang kalau Anda pijat, kalau maksudnya pijat setiap pijat atau burgut itu macam serangga yang gigit itu kuman. Kalau mereka disakiti dengan digaro atau itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya apa? Dipukul kemudian mati. Loh, apa salahnya burgus? Anda tengok, ada pijat, ada pijat lagi. Dosa apa dia? Beza gigit anta matikan tidak. Dia tidak apa-apa. Dia jalan aja. Mungkin dia sedang dengan emak ayahnya, dia sedang sedang jalan-jalan. Terus engkau bunuh. Apa salah dia? Wajib nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala beri mereka itu awad, kompensasi. Ayo. Fa inna Allah ta'ala yajibu alaihi an yashurahu wa yuthibahu alaihi bithawab. Maka Allah Subhanahu wa taala wajib untuk membangkitkan mereka dan memberi mereka itu thawab. Ayo. Wa dhahaba dhahibuna ila anna arwahuha ta'udu bitanasukhi ila abdanin ukhar. Dari sebagian orang mengatakan arwahnya pijat, arwahnya kutu busuk ini akan dibangkitkan lagi, reinkarnasi dan kembali ke badan-badan yang lebih lebih baik karena sebagai kompensasi ya. Nanti mungkin kembali ke saya dibunuh ketika menjadi pijat, sekarang dibangkitkan menjadi kuda, masya Allah. Nanti kuda pun didolimi ganti menjadi gajah, gajah pun didolimi ganti menjadi manusia, semacam itu. Ayo. Wa yanaluha min al-ladzati ma yuqabilu ta'ibaha wa hadha madhhabun la yakhfa fasad. Dan dia akan mendapatkan ladzah setelah di badan yang lain yang setara dengan kesusahan yang dia dapat ketika di tubuh pijat tadi itu. Dan ini madhab batil bima la yakhfa. Ayo. Walakinna naqul amma ilamul bari'i 'anil jinayati minal hayawan wal atfal wal majanin famaqdurun bal huwa musyahadun mahsus. Akan tetapi kita mengatakan menyakiti sesuatu yang bari, sesuatu yang tidak ada dosanya boleh bagi Allah. Dan kita tengok itu, dan kita dan kita tengok. Fayabqa qaulul khasm, ayo. Fayabqa qaulul khasmi inna dzalika yujibu 'alil hasyra wa thawaba ba'da dzalik. Fana'udu ila ma'anil wajib. Kita sepakat bahwasanya ada baby tidak ada apa-apa tersakiti. Mu'tazilah dan kita sepakat itu terjadi, Mumtaz. Tinggal apakah ketika tersakiti baby tersakiti yang ada di Gaza, yang ada di mana-mana tersakiti, apakah setelah tersakiti wajib untuk dibangkitkan dan mendapat
mendapat pahala. Wajib semacam itu. Kita kembali kepada makna-makna yang wajib dengan makna apakah Allah wajib memberinya pahala? Sekiranya tidak memberi pahala akan ada dharar bagi Allah ajilan aw ajilan. Lah. Maknanya kan tidak, bukan perkara yang wajib. Aywa. Waqad bana istihalatuhu fi haqqillah. Sudah jelas kemustahilan hal tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda nak mentafsirkan wajib dengan makna yang lain, aku tidak tahu. Sebutkan makna wajib yang keempat, nakhtabiruhu. Kalau sahih, nunsibuhu ilallah. Tapi setakat ini hanya 3 makna yang kita ketahui dan 3-tiganya bagi Allah itu mustahil. Ayo. Wa in fassaruhu bima'nan rabi' fa huwa ghairu mafhum. Wa in za'amu anna tarkahu yunaqidu kaunahu hakiman fanaqul. Wa in za'amu, yakni kalau seandainya mereka mengira bahwasanya meninggalkan pahala bagi mereka, yakni Allah memberikan pahala bagi mereka, itu tidak sesuai dengan hakimnya Allah, tidak sesuai dengan kebijaksanaan Allah. Fanaqul, ayo. Al-hikmatu in urida bihal ilmu. Oke, teruskan. Al-hikmatu in urida bihal ilmu binidhamil umuri wal qudrati ala tartibiha kama sabaq falaysa fi hadha ma yunaqiduhu. Ayo. Kalau hikmah maknanya Allah itu mengetahui apa yang Allah lakukan, tidak ada takut. yakni Allah mengetahui ketika Allah menyakiti baby, menyakiti benda-benda yang tidak ada dosanya. Allah tahu apa tidak Allah berbuat itu? Tahu. Tanakutnya di mana? Kalau maknanya amrun akhor falaisa yajibu lahu indana minal hikmah illa ma dzakarna. Kalau bukan maknanya itu, maknanya apa? Yang kita tahu makna hikmah itu al ilm bima yaf'al bas. Allah ya'lam bima yaf'aluhu, dan Allah mengetahui ketika Allah memberi sakit kepada baby. Apa? Mustahilnya di mana di situ? Ayo. Dan wa ma wara'a dzalika laftun la makna lahu. Selain daripada makna itu, kita hanya lafaz tanpa ada apa? Maknanya. Fa in qila fa yuaddi ila an yakuna zaliman wa qad qala Allah ta'ala. Oh, kalau Allah menyakiti baby dan tidak memberi ganti rugi, tidak memberi kompensasi, Allah zalim. Dan Allah mengatakan wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Allah Tuhanmu tidak zalim kepada hambanya. Qulna adzulmu manfiyun anhu bi tariqi salbil mahad. Dolom itu ternafikan bagi Allah dengan kulliyah salibah. Maknanya mustahil alallahi dzulum. Tidak mungkin Allah itu zalim. Bukan makna Allah mungkin zalim tapi tidak melakukannya, salah itu. Itu mazhabnya Wahabi. Ibn Taimiyah semacam itu maknanya. Allah boleh zalim tapi Allah tidak melakukannya. Bukan itu maknanya. Wa mallahu bidzallamil lil abid, mustahil alallahi. Sekarang ketika Anda mengatakan mustahil adanya sekutu Allah, apakah maknanya sekutu Allah itu mungkin ada kemudian tapi Allah tidak menciptakannya? Tidak. Mustahil mustahil aklan, sama. Dolim bagi Allah mustahilun aklan. Bukan dolim itu jaiz tapi Allah tidak mau melakukannya. La laisa hadza maknahu. Aywa. Kama taslubul ghaflatu 'anil jidar. Seperti ghaflah 'anil jidar. Apakah bisa? Oh, jidar ini, dinding ini ghafil. Tidak, karena tidak bisa Anda layak bal al-ghaflah wal ilm wal kalam. Yakni Anda tidak bisa mengatakan dinding ini tidak melihat. Oh, wa aslan layak tasis bi dinding ini akma. Tidak bisa. Karena aslan layak bal melihat. Orang yang bisa melihat tapi tidak melihat dikatakan a'ma. Wal abath anir rih. Ya, rih bermain. Rih itu bukan makhluk hidup, bagaimana dia bisa bermain-main. Fa inna dzulma innama yutasawwaru mimman yumkinu an yusadafa fi'lu milka ghairihi. Ya, yang namanya kedoliman itu hanya terjadi ketika yutasawwar mimman yumkinu an yusadifa fi'luhu milka ghairihi, yang perbuatannya bisa ada pada milik selainnya. Itu bisa dolim karena Anda sudah melewati batas. Motosikalnya Hasan Anda pakai, dolim karena Anda sudah melebihi batas. Apakah bisa perbuatannya Allah melewati batas kepemilikannya? Loh, semua yang ada di dunia adalah miliknya Allah. Selain Allah miliknya Allah. Bagaimana Allah itu bisa dolim? Mustahil.
Ayo. Wala yutasawwaru dzalika fi haqqillah. Wala yutasawwaru dzulm fi haqqillah, karena ad-dzulm huwa fi'lun fi ghairi mulkihi wa kullun milkullah. Ayo. Aw yumkinu an yakuna 'alaihi amrun fayukhalifu fi'luhu amra ghairihi. Atau dia bisa diperintah dan perbuatannya bertentangan dengan perintah. Siapa yang memerintah? Allah, tidak ada. Ayo. Wala yutasawwaru minal insani an yakuna dhaliman fi mulki nafsihi bi kulli ma yaf'alu illa idza khalafa amra syara' fayakunu dhaliman bi hadzal ma'na. Dan tidak mungkin seseorang itu berbuat zalim di dalam miliknya sendiri, kecuali ketika dia berbuat pada miliknya sendiri bertentangan dengan perintah syariat. Ini milik Anda kan? Anda nak buat semacam ini, Anda nak buat, apakah Anda zalim? Kecuali kalau Anda lempar di laut. Nah, itu zalim Anda. Kenapa? Karena Anda dilarang untuk itlaful mal bi ghairi hajah. Anda dilarang untuk mubadzir, membuang harta tanpa adanya sebab mubadzir. Pada saat itu Anda bertentangan dengan perintah syariat. Karena Anda manusia, Anda bisa diperintah oleh entiti yang lebih tinggi daripada Anda. Anda makhluk kan? Entitinya apa? Yang lebih tinggi adalah Khalik. Perbuatan Anda melempar ini bertentangan dengan perintah entiti yang lebih tinggi daripada Anda. Pada saat itu Anda zalim, walaupun Anda berbuat sesuatu yang milik Anda sendiri. Ayo. Faman la yutasawwaru minhu an yatasarrafa fi mulki ghairihi wa la yutasawwaru minhu an yakuna tahta amri ghairihi kana dhulmu masluban anhu li faqdi syartihi musahhih lahu la li faqdi fi nafsihi. Ayo. Barang siapa yang tidak mungkin untuk berbuat di milik selainnya dan tidak mungkin diperintah, maka dia tidak mungkin zalim. Kenapa? Karena syartud dzulm manfiyun anhu. Bukan karena dia bisa zalim tapi dia tidak melakukannya. Katanya Imam Ghazali, faltafham hadhihi daqiqah fa innaha mazallatul qadam. Fahamilah sesuatu yang halus ini, sesuatu yang susah ini. Ini banyak orang terselepet di sini. Banyak orang terpeleset di sini. Saya ada di Malaysia, kawan saya cakap bahwasanya Allah bisa zalim, tapi Allah bisa zalim tapi tidak berbuat zalim. Saya cakap itu mazhab ahli sunnah. Yang saya cakap mazallatul qadam. Saya itu biasa-biasa saja. Mungkin saya tidak langsung membid'ahkan dia. Ya ini engkau tak paham kot masalah ini. Lu biasa orang tak paham ilmu kalam, banyak usaha istighfar. Wallahu alam. Fa in fussirat dzulmu bimaknan siwa dzalik fahuwa ghairu mafhum wa la yutakallam fihi binafyin au itsbatin. Kalau dzulum ditafsirkan dengan makna selain ini, yaitu ghairu mafhum, dan tidak dijelaskan itu, dan tidak bisa berbicara dengan nafyun au itsbat, karena nafyu atau itsbat itu hukum, dan hukum tidak mungkin kecuali ba'da tasawur, yakni al hukum ala syai'i far'un an tasawurihi. Anda mesti tahu maknanya apa baru bisa Anda hukumi. Lah kalau maknanya saja saya tidak tahu, bagaimana anak saya hukumi? Macam kemarin apa? Caimin, CGIE. Apa itu singkatan? Tidak tahu dia. Dia mau tanya apa makna singkatan itu, baru tahu. Wallahu a'lam. Kita akhiri sampai sini. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.